Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Widodo dan teman saya Fieri Wahyu Nugroho. Kami di sini akan menjelaskan tentang profesi kependidikan. Dan ada beberapa pengertian dan ciri-ciri yang lain. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian profesi guru yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Pertama, kita membahas profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahlian yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik. Profesi guru. Profesi guru bukanlah profesi yang mudah dicapai dan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Guru sejak ditetapkan Undang-Undang Dasar tahun 2005 tentang guru dan dosen sudah berubah. Sekarang kesejahteraan guru sudah sangat membaik karena sebagian besar anggaran sudah masuk ke kantong guru. Guru dituntut pada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Guru merupakan pendidik profesional dan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesi dapat diartikan pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terlatih dalam keahliannya. Profesi itu adalah profesi yang sudah spesifik, terstandar mutunya, dan dapat menjadi sumber penghasilan. Ya, itulah tadi pengertian kependidikan profesi dan sedikit penjelasan tentang profesi. Untuk selanjutnya yaitu untuk ciri-ciri profesi yang saya akan jelaskan. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki standar yang jelas tentang apa yang dikerjakan. Jadi harus jelas apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, memiliki organisasi profesi yang memperjuangkan hak anggotanya. Jadi harus ada ibaratnya itu badan hukumnya. Jadi ada wadahnya kan, ada beberapa anggota ya kan, yang beranggota. Nanti itu untuk apa? Untuk memperjuangkan ketika ada kebenaran untuk memperjuangkan hak tersebut. Ciri yang ketiga yaitu memiliki lembaga pendidikan khusus sesuai profesi yang dibutuhkan. Jadi setiap orang mempunyai profesi berbeda-beda dan ketika kalian mengajarkan profesi tersebut ya kalian harus mempunyai lembaga. Contoh gampang, kalau kita sebagai pelatih olahraga maka kita harus punya lembaga olahraga. Jadi seperti itu, Mas. Ciri yang keempat yaitu adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. Ketika kita sudah punya lembaga, kita kan juga harus juga harus punya murid. Makanya gimana caranya kita mendapatkan murid yang banyak, dan itu karena apa? Karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kalau nggak diakui nggak mungkin hanya sekolah ke situ, Mas, ya ta? Nah, seperti itulah. Cari yang lain. Nah, pilih yang lain yang baik lah. Makanya harus ada pengakuan dari masyarakat. Selanjutnya yang kelima, adanya sistem timbal balik yang memadai. Ketika kita sebagai guru atau profesi kita mendidik seorang atlet, maka ya kita harus memperjuangkan atlet tersebut biar mencapai prestasi, dan prestasi tersebut bisa berguna untuk kita selaku pelatihnya. Seperti itu. Untuk yang terakhir atau yang ke-6 yaitu
memiliki kode etik yang mengatur profesinya. Yaitu kita sebagai profesi ya harus mempunyai kode etik, harus mempunyai tatanan seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat yaitu kompetensi yang menunjukkan ciri dari guru profesional. Nah, sekarang untuk guru profesional ada berapa? Ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Apa yang dimaksud dengan pedagogik? Yaitu kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Harus mempunyai pemahaman yang kuat. Harus mempunyai pemahaman, lebih paham daripada murid. Kan lucu, masa guru sama murid masih paham muridnya kan, seperti itu. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal atau kemampuan individu yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa dan berwibawa. Harus menjadi contoh yang baik, seperti itu. Guru itu harus menjadi sorotan teladan yang baik untuk muridnya, ya kan Mas? Seperti itu. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Apa yang dimaksud dengan profesional itu? Yaitu ya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Harus lebih jeli, harus lebih mendalam lagi karena profesi kita yaitu harus mendalami profesi kita yang kita sukai. Untuk yang terakhir atau yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sebagai profesi untuk kependidikan, guru itu harus bisa bergaul dengan murid. Karena kalau tidak bisa bergaul, maka pembelajarannya tidak akan efektif. Jadi kita harus memadai, harus tahu gimana berbicara dengan peserta didik. Oh, sifatnya kayak gini, kita harus bagaimana, dan tujuannya untuk efektivitas waktu dalam pembelajaran. Seperti itu ya Mas ya. Nah, itulah pengertian apa tadi? Pengertian apa? Profesi pendidikan. Pendidikan, terus selanjutnya profesi guru, terus dan pengertian profesi, terus yang terakhir ada ciri-ciri profesi, yang terakhir adalah kompetensi yang menunjukkan ciri dari guru profesional. Jadi inti semuanya, kesimpulannya, ketika menjadi seorang pendidik atau guru, kita harus menjadikan contoh yang baik apapun kepada seorang peserta didik. Saya kira cukup sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Maka kami masih belajar. Mohon kritik dan saran. Semoga adanya video ini bisa membantu atau membuat orang yang belum tahu menjadi lebih tahu, ya kan? Tujuannya seperti itu Mas ya. ya Mas. Ya. Cukup sekian dari kami. Sampai ketemu lagi. See you next time ya. Terima kasih Mas Ferry. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.